Psikologi Forex. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas mengenai psikologi Forex dari sudut pandang yang berbeda. Tidak seperti yang saya jelaskan di lalu-lalu. Kita akan langsung masuk ke intinya saja ya, yaitu ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, yang akan kita gunakan untuk menunjang kesuksesan trading kita. Kita banyak mendengar tentang NLP. Banyak pelatihan NLP yang ditawarkan. Sebelum masuk ke intinya yang lebih dalam, mari kita kaji dulu apa sih sebenarnya NLP itu. NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro sama dengan syaraf, sistem syaraf otak, dan syaraf seluruh tubuh kita. Linguistik artinya bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Programming adalah program atau memprogram, yakni ilmu yang mempelajari struktur perilaku manusia, mempelajari bagaimana bahasa mampu mempengaruhi paradigma, cara berpikir, dan perilaku kita sehari-hari, sehingga akan membawa ke depannya kita akan menjadi seperti apa, istilahnya nasib kita seperti apa. Contohnya, kata susah. Secara umum, kata ini memberikan pengertian sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tubuh akan memberikan penolakan untuk menyelesaikan apapun yang dimaksud dengan kata susah ini. Nah, misalkan saja, tugas ini memang susah untuk dilaksanakan. Ada kata susah di sana. Jadi, otomatis respon tubuh kita dari pikiran kita yang sudah memberikan arti bahwa hal ini tidak mudah untuk kita selesaikan, maka seluruh sel-sel dalam tubuh, syaraf-syaraf dalam tubuh akan mendukung hal itu. Ini susah. Tetapi bagaimana jika kita ganti kata susah dengan kata tantangan? Maka akan menjadi tugas ini memang menjadi tantangan untuk kita laksanakan. Jadi contoh kata susah. Sebenarnya kita telah banyak mengaplikasikan NLP dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sayangnya hal ini kurang kita sadari, sehingga kita justru banyak membuat diri kita ini menjadi dalam keadaan yang kurang produktif, terkukung oleh hambatan pikiran dan emosi dari diri sendiri. Pernahkah Anda berusaha untuk tidak marah, tetapi tetap marah juga? Kalau Anda sebagai seorang trader, pernahkah Anda berusaha untuk tidak serakah? Pernahkah Anda berusaha untuk tidak pengen cepet-cepet closing tradingannya? Tetapi hal itu tetap terjadi. Pengen tidak serakah, tapi apa yang kita lakukan justru melakukan dengan trading lot besar. Nah, itu serakah. Pernahkah Anda merasa banyak memiliki konsep dan rencana, tapi tidak pernah bisa mengimplementasikannya, Bapak Ibu? Ada banyak trading plan, rancangan-rancangan keuangan yang sudah Anda susun, tetapi tidak pernah Anda laksanakan dan tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah tercapai. Pernahkah Anda merasa kehilangan fokus, padahal saat itu sangat termotivasi? Kita mengenal bahwa sebenarnya banyak terjadi lapisan pada proses berpikir manusia atau layers of mind, di mana setiap lapisan memberikan makna yang berbeda dan saling berinteraksi sehingga menghasilkan respon tertentu. Hal ini secara nyata terjadi dan mempengaruhi produktivitas kita dimanapun kita berada, sebagai apapun Anda, terutama saat ini Anda sebagai seorang trader. NLP pada aplikasi personal itu sangat penting sekali. Dalam proses tumbuh kembang seorang personal, banyak hal yang terjadi dan mempengaruhi proses kognisinya, baik positif maupun negatif. Hal-hal negatif yang tertanam akan menghambat kita menuju kemajuan, apalagi dalam trading forex. Misalnya sejak dari awal Anda memulainya dan hal negatif tentang forex sudah tertanam dalam diri Anda, maka hal ini akan menghambat untuk menuju kesuksesan trading Anda. Sering ini terjadi tanpa disadari. Kadang ada yang menyadari namun tidak berdaya menanganinya. Contohnya,
kurang percaya diri, tidak bermotivasi, tidak berani tampil bicara di tempat umum, terutama untuk Anda yang ingin lebih mengembangkan diri Anda menjadi seorang mentor atau coach dalam trading forex, peragu. Nah, hal ini tidak boleh terjadi pada seorang trader. Trader yang kurang percaya diri, tidak termotivasi, kemudian mereka yang ragu-ragu tentunya tidak akan mencapai kesuksesan. Syukurlah bila kita mengetahui kelemahan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita mau untuk menanganinya, untuk mencari solusinya. Tidak jarang pula kita dibatasi oleh hambatan mental yang tidak terlihat. Nah, hal ini yang mungkin tidak Anda sadari. Kenapa ya saya sih selalu jatuh ke dalam lubang yang sama? Kenapa ya saya ini selalu stres ketika saya trading? Nah, itu ada di dalam mental Anda. Contohnya lagi, Anda bersemangat sih, tetapi tidak tahu apa yang harus Anda kerjakan. Bingung, apa ya yang harus saya lakukan? Anda tidak fokus. Mungkin Anda pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Kemudian Anda memiliki banyak konsep, tapi tidak diimplementasikan, Bapak Ibu. Ya, saya pernah ada seorang member yang seperti itu datang kepada saya. Konsepnya sangat bagus sekali. Cerita ini, cerita itu, nyusun program ini, nyusun program itu. Tetapi sampai hari ini tidak pernah terjadi. Dia tidak pernah melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Nyaman, ya, nyaman ini juga berbahaya. Artinya berada dalam zona nyaman. Anda berada dalam satu masalah, tetapi Anda merasa nyaman-nyaman saja, dan masalah itu tidak berkesudahan. Ya begitu-begitu saja. Mungkin saat ini Anda sedang dalam kondisi kesulitan finansial atau dalam keadaan pas-pasan saja, tetapi Anda tidak berani untuk keluar dari zona tersebut. Anda merasa masih bisa hidup di dalamnya dan Anda merasa nyaman di dalamnya. Anda takut untuk keluar dari zona itu karena Anda merasa bahwa di luar sana lebih tidak nyaman lagi. Nah, keadaan ini membuat seseorang lebih cenderung menyalahkan keadaannya, kemudian pasrah menyerah pada yang namanya nasib, Bapak Ibu. Mengira bahwa itu nasib, mengira bahwa itu adalah yang Tuhan berikan. Nasib buruk, saya sudah ditakdirkan miskin, saya sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemalas. Ya memang begini ini, saya ini, ya inilah sifat saya begini ini, gak bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah kesadaran Anda saat ini? Kalau Anda sadar, Anda mau take action untuk berubah, ya diri Anda sendiri yang akan merubah diri Anda. Tuhan akan menyertai Anda, Tuhan akan memberkahi Anda jika Anda mau melakukan hal-hal yang baik dan positif untuk diri Anda, maka nasib Anda pun akan berubah. Tuhan akan sangat senang sekali memberikan kebahagiaan kepada Anda, memberikan nasib yang baik kepada Anda, karena Tuhan adalah baik, Bapak Ibu. Apakah sedemikian saja kemampuan seorang personal? Apa yang akan Anda lihat 10 tahun mendatang atas apa yang terjadi pada diri Anda dari keadaan saat ini? Misalkan saja Anda seorang trader, Anda bercita-cita untuk menjadi trader yang sukses 10 tahun mendatang. Anda lihat hari ini, apa saja yang sudah terjadi pada diri Anda, apa saja rencana-rencana Anda, dan apa saja yang sudah Anda lakukan. Setiap individu dibekali oleh potensi dan kemampuan yang tinggi, Bapak Ibu. Keadaan-keadaan yang kurang produktif bisa terjadi memang karena kita belum mengenali diri sendiri dan melakukan koreksi atas kekurangan tadi. Akibatnya potensi belum bisa tereksplorasi, Bapak Ibu, secara penuh. Dengan mengaplikasikan NLP ini, seorang personal akan lebih mengenal dirinya sendiri, mengenali dan memahami hambatan yang menghalangi keberhasilannya. Pemahaman ini sekaligus akan membekali diri kita semuanya dengan satu kemampuan untuk menangani hambatan-hambatan tersebut dan mengembangkan potensi sebesar-besarnya. Seorang personal akan memiliki dan menghayati hidup ini lebih indah dan bahagia, produktif dan penuh motivasi, tentunya profit konsisten jika Anda seorang trader. Lalu bagaimana NLP pada aplikasi seorang trader? Bapak Ibu, pasar global era ini akan menuntut seorang personal yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Ya, kalau Anda sebagai seorang trader, Anda harus memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mendapatkan
profit. Kemampuan yang sangat tinggi ini bukan berarti Anda harus belajar ilmu trading forex kemana-mana, ilmu trading forex yang rumit-rumit, ilmu trading forex yang hebat-hebat, yang mahal-mahal harganya. Tidak seperti itu. Tetapi kemampuan tinggi ini meliputi integritas Anda, ya, IQ, EQ, SQ, ya, semuanya mencakup di dalamnya Bapak Ibu, ya, termasuk kebijaksanaan Anda dalam memilih teknik-teknik trading yang lebih simple tetapi lebih profitable. Sejauh mana sebagai seorang trader Anda juga dinilai kemampuan Anda untuk bisa bertahan dalam sebuah proses. Hal ini sangat bergantung pada tingkat fleksibilitas pada pribadi seorang trader dalam menghadapi tantangan proses kesuksesan trading forex-nya. Kunci utama bukanlah terletak pada keahlian ilmu trading personal, sekali lagi ya, saya tegaskan, melainkan justru mindset-nya. Berbagai pelatihan teknis dan sistem canggih yang telah diterapkan akanlah sangat sia-sia bila tidak diiringi oleh kemampuan para pelaku secara intelektual dan kematangan emosional dalam tradingnya. Apalagi orientasi para trader yang telah bergeser pada nilai kepuasan emosi. Selain memiliki target profit yang besar, juga antusiasme yang hanya berfokus pada kata pokoknya profit tanpa mengindahkan proses serta nilai-nilai mulia dalam mendapatkannya. Didukung oleh keadaan lingkungan yang fleksibel dan kreatif dalam menawarkan kemudahan-kemudahan dengan mengabaikan nilai-nilai kebaikan. Contohnya yaitu money game. Kalau asalkan profit, pokoknya profit, ya semua disikat aja. Meskipun merugikan orang banyak, ya nggak ada masalah, yang penting saya untung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pemahaman atas hal-hal ini seharusnya meningkatkan kesadaran para trader untuk tidak hanya berfokus pada sekedar mendapatkan uang belaka, namun juga proses mendapatkannya. Itu sangat penting, gimana prosesnya, baik atau tidak, seperti itu ya. Seorang trader perlu untuk lebih mengenali dan mengetahui siapa dirinya ini dengan baik. Aplikasi NLP akan sangat membantu, mulai dari memulai awal trading ya, hingga pengembangannya, kemudian pemberdayaannya secara optimal. Apa saja sih yang perlu dipelajari di NLP sebagai seorang trader? Hal utama adalah pola pikir. Bapak Ibu, NLP itu pola pikir, bukan hanya sekedar teknik. Apa yang dimaksud dengan pola pikir NLP? Berbeda banget dengan yang disebut psikologi yang selama ini berisi kumpulan pandangan dari para ahli dengan sudut pandang masing-masing. NLP fokusnya pada bagaimana menjadi manusia yang efektif. Karena itulah maka sejak awal dan sampai saat ini tentunya NLP banyak mempelajari mereka yang excellent dalam bidangnya masing-masing. Belajarlah pada yang terbaik, belajarlah pada orang yang sudah ngalami, belajarlah pada orang yang sudah sukses. Nah, itulah NLP ya. Bagi saya, tidak ada kata tidak bisa. Apapun bisa Anda lakukan selama Anda tahu caranya. Apapun bisa Anda lakukan. Anda mau jadi siapapun itu bisa. Selama Anda tahu jalannya, Anda bisa caranya. Nah, itu aja Bapak Ibu kuncinya. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membahas filosofi NLP yang sangat penting sekali, yaitu mengenai 4 pilar NLP. Apa saja 4 pilar NLP itu? Yang pertama adalah outcome. Apa yang kita inginkan sekarang? Ini adalah pertanyaan dasar yang langsung membuat kita mengacu pada pilar pertama NLP itu, yaitu outcome atau sasaran atau impian yang kita inginkan. Hal ini bukan berarti harus berupa hal-hal yang besar ya, langsung besar. Saya ingin passive income sepanjang masa tanpa batas. Nah, bebas finansial, bukan sekedar seperti itu Bapak Ibu. Namun juga bisa berupa impian-impian yang kecil-kecil, seperti misalkan saya ingin memulai trading, saya ingin mengawali dengan membeli robot trading forex,
atau saya ingin meningkatkan perform saya ingin belajar trading manual dan lain sebagainya ya, atau juga saya ingin profit sekian dolar per bulan, misalkan saja Anda sudah trader ya, yang ya hanya sekedar Anda ingin menikmati profit sambil berendam air hangat di sebuah hotel yang nyaman bersama keluarga sebulan sekali. Nah, itu adalah impian-impian Bapak Ibu ya. Kemudian pilar kedua NLP adalah sensory equity. Pilar kedua ini adalah kompetensi untuk mengamati, mengobservasi, meneliti, terlibat fokus pada sesuatu hal. Dalam hal ini adalah sasaran atau impian yang kita inginkan ya. Jadi misalkan kita sebagai seorang trader pengen menikmati profit sekian dolar per bulan untuk bisa berendam air hangat ya bersama dengan keluarga, nginep di hotel yang nyaman gitu ya. Jadi kita fokuskan di situ ya, kita mulai mengamati, mulai meneliti di situ ya. Jadi dengan pilar yang kedua ini, kita ini dibimbing untuk menemukan secara rinci apa yang kita inginkan ya. Jika kita ingin menjadi seorang trader, apa yang dapat kita lakukan sekarang. Nah, itu mulai dirinci ya, kayak impian-impian kita yang tadi itu kita mulai rinci apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Tentu saja kita harus memiliki mentor jika kita ingin menjadi seorang trader. Kemudian apalagi ya, kemudian jika belum ada mentor ya harus mulai cari sekarang. Jika sudah cari ketemu, apalagi yang harus dilakukan. Nah, itu kita bikin checking down, kita pecah-pecah menjadi kecil apa saja yang dibutuhkan untuk keberhasilan impian kita. Ya, jadi kita harus juga misalkan mempersiapkan dana gitu ya, menyiapkan modal gitu untuk mulai mau terjun di forex, untuk beli robot, untuk belajar trading manual ya. Kita juga mempersiapkan kepribadian kita sebagai seorang trader itu harus seperti apa ya, mindset kita harus seperti apa. Nah, kita mulai belajar kepada mentor itu. Kemudian kita mulai mengasah teknik-teknik, membangun skill ya, menjalankan prosesnya, kita jalani gitu ya secara bertahap. Tentu saja jawabannya ya harus melakukan yang seperti itu. Kalau pengen tadi berendam air hangat di sebuah hotel bersama keluarga sambil menikmati profit ya, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kita tingkatkan skill kita cukupkan profit kita ya, kita siapkan dananya agar supaya profitnya juga cukup. Kemudian kita mulai persiapkan untuk mencari hotelnya gitu ya. Kemudian gimana cara kita berangkatnya bersama-sama sampai akhirnya impian itu tercapai. Nah, sensory equity itu adalah mulai kita mengamati, mengobservasi, mulai meneliti seperti itu. Apa saja sih yang bisa menunjang kita agar kita bisa mencapai impian kita. Kemudian pilar yang ketiga adalah behavior flexibility, di mana kita harus lentur ya sebagai seorang personal ketika sedang berproses untuk mencapai outcome kita. Nggak boleh kaku gitu ya. Kalau ada orang bilang banyak jalan menuju Roma, nah inilah yang disebut dengan flexibility, kelenturan, dimana kalau kita jalan di sana ternyata memang bisa mencapai Roma, tetapi jalannya begitu sulit ya, berbatu-batu. Sedangkan di jalan yang lain ya sama-sama kita bisa mencapai ke Roma, tetapi jalannya lebih mudah, lebih mulus. Walaupun kita sudah tentukan dari awal, oh saya mau jalan yang di sana, tetapi ternyata susah ya, kita belok aja pakai jalan yang lain kan, seperti itu. Ini bukan plan Bapak Ibu, tujuan outcome-nya itu nggak usah berubah, tetapi caranya kita bisa fleksibel ya. Maksudnya adalah demikian. Jadi kita mampu untuk bersikap lentur, fleksibel, siap melakukan perubahan dalam mencapai sasaran yang kita inginkan. Jadi pilar ketiga ini sangat menjunjung tinggi satu sikap kebijaksanaan. Kita bisa menerima saran-saran dan masukan-masukan dari orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan flexibility. Hal inilah yang nantinya akan berujung pada evaluasi dan akan menghasilkan keputusan-keputusan baru yang siap kita lontarkan untuk mencapai impian kita ya. Jadi perlu adanya evaluasi, bukannya putus asa, tetapi mencari cara lain. Kok kayaknya aku stuck ya dengan cara begini,
kok kayaknya trading dengan robot yang aku beli 2 tahun yang lalu kok gini-gini terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, di Super Mega Profit selalu kami melakukan update, upgrade. Ini yang disebut dengan flexibility. Banyak orang yang nggak ngerti gitu. Kenapa harus di-upgrade? Katanya dulu profitnya sekian setahun. Ya, karena pasar itu fleksibel, berubah-berubah. Jadi kita harus mengikuti, kita juga harus fleksibel. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilar yang terakhir, pilar yang keempat. Kita hanya punya 4 pilar ya. Pilar yang keempat ini adalah rapuh. Rapuh ini adalah membangun satu hubungan yang baik. Ya, intisarinya adalah seperti itu. Kita pun dapat mengambil manfaat dari satu hubungan yang baik itu, ya. Manfaatnya sangat dahsyat dan sangat luar biasa tentunya. Ada banyak teknik NLP yang tersedia dan dapat digunakan untuk memfasilitasi yang namanya rapuh ini. Misalnya teknik-teknik di mana kita menjalin satu hubungan dengan orang lain, misalnya agar supaya gimana hubungan ini lancar dan cocok. Padahal orang itu dengan kita ini visinya tidak sama, tapi gimana bisa menjalin hubungan yang baik. Nah, itu ada tekniknya. Ada banyak macam teknik di NLP ini Bapak Ibu ya. Tetapi kali ini saya ingin menjelaskan, bukan saja kita membangun hubungan sesama manusia. Misalkan sebagai seorang trader, memang kita harus menjalin hubungan yang baik dengan komunitas. Artinya teman-teman sesama trader, karena dari hubungan yang baik ini kita akan mendapatkan manfaat. Misalkan mendapat tambahan ilmu ya, tambahan sharing-sharing dari mereka yang sangat bermanfaat untuk kemajuan kita. Kemudian hubungan baik dengan mentor ya. Mentor itu jangan dimusuhi. Kadang-kadang kan orang itu memusuhi mentornya, kayaknya benci banget, sudah dibayar kok nggak bisa bikin saya profit, ini kok profitnya tetap kecil, ini mentor-mentor ini aku nggak suka, ini karena nggak menepati janji, sukanya molor-molor, misalkan seperti itu. Kalau belajar nggak tepat waktu, misalkan benci banget sama mentor ini tuh nggak bisa, karena sudah ada hukum alamnya bahwa apa yang kita benci nggak akan memberikan kebaikan buat kita, tetapi apa yang kita sayang-sayang, apa yang kita cinta-cinta, dia akan membalas, memberikan sayang dan cinta. Seperti itu sudah hukum alamnya. Oleh karena itu kita harus menjalin hubungan yang baik. Meskipun dengan mentor itu sangat rugi sekali kalau kita nggak menjalin hubungan yang baik dengan mentor kita. Minimal kita menghormati dia lah, jangan sampai kita berkata yang menyakitkan hatinya dia, karena kalau dia sampai terluka, dia nggak akan memberikan sesuatu yang royal pada kita ya. Misalkan dia punya ilmunya banyak, sayang banget saya kasih ke kamu toh nggak baik terhadap saya, misalkan seperti itu. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu, kenapa kita harus baik dengan siapapun juga gitu ya. Tetapi bukan hanya kepada manusia-manusia itu, tetapi kita juga harus ada rapuh dengan pekerjaan kita. Makanya ada istilah love your job ya. Cintailah apa yang kamu kerjakan, pekerjaanmu itu cintai ya. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan kita juga akan mencintai kita dan memberikan hasil pada kita. Jadi ada jalinan kepercayaan. Misalkan Anda trading gitu ya, Anda harus ada jalinan kepercayaan dengan yang namanya trading forex itu. Satu kebanggaan terhadap apa yang Anda kerjakan, satu kesan yang sangat positif, semangat yang optimis terhadap bisnis yang Anda kerjakan sendiri itu. Banyak orang yang maunya trading, tapi dia sendiri benci sama trading. Dia sendiri tidak yakin, dia sendiri melihat temannya rugi, dan dia sendiri sebenarnya takut dan ragu-ragu. Dia cuma pengen dapat duit, tapi dia nggak cinta dengan yang namanya trading itu. Jadi yang mana bisa? Ya, ada orang yang kerja di satu perusahaan, benci sekali sama bosnya, nggak senang sekali, tapi dia ngarep bosnya ngasih dia bonus. Ya mana bisa? Bosnya pasti kerasa dong, orang itu nggak suka sama saya, dia nggak berbuat baik, dia nggak berprestasi di perusahaan, ngapain kan seperti itu ya. Jadi rapuh ini sangat penting sekali. Kalau Anda mau jadi trader, jangan takut-takut. Bereskan dulu perasaan Anda dengan yang namanya trading forex itu. Cintailah dulu trading forex. Jadi dengan adanya rapuh dengan trading ini, itu merupakan satu pintu awal yang terbuka lebar untuk menyambut Anda ya, untuk menyambut kesuksesan kita semua. Oke? Baik Bapak Ibu, demikian ya, saya sudah menjelaskan dari pelajaran di Koper Gading ini mengenai psikologi trading forex bagian pertama. Nanti untuk selanjutnya saya akan detailkan di 4 pilar itu bagaimana secara praktis untuk melakukan 4 pilar ini. Oke, semoga bermanfaat.
Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.